Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara para mahasiswa semester 5 Sekolah Tinggi Agama Islam Malam, mata kuliah Tafsir Tarbiyah. Materi kali ini adalah asal usul kejadian manusia. Materi itu saya kutipkan Al-Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5 dan Surah Al-Mu'minun ayat 12-14. Untuk bagian pertama ini saya sampaikan Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Silahkan diterjemahkan, buka HP, buka Al-Quran terjemah dan lain sebagainya. Surah Al-Alaq ini terdiri 19 ayat. Ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima diturunkan pertama kali di Gua Hira pada bulan Ramadan. Setiap tanggal 17 Ramadan diperingati Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran, di mana yang pertama kali adalah Surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Bahasan pertama tentang munasabah. Munasabah itu kaitan. Munasabah itu hubungan antara Surah Al-Alaq dengan Surah At-Tin. Saudara-saudara, kalau dalam Surah At-Tin dijelaskan tentang penciptaan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Dalam tafsir disebutkan laqad khalaqnal insana fi ahsani suratin. Manusia itu kami ciptakan, kami ciptakan Allah dalam bentuk yang bagus. Perawakannya tinggi semampai, wajahnya bagus, cantik, ganteng. Yatanawalu ma yuridu biyadihi. Kalau ingin memperoleh sesuatu yang dikehendaki, dilakukan dengan tangannya. Berbeda dengan hewan
kalau hewan itu yatanawalu ma yuridu bifihi, dalam menggapai, dalam memperoleh makanan atau lain sebagainya itu dengan mulutnya, sampai kelebihan yang diberikan Allah pada manusia itu dikaruniai akal, di mana akal itu bisa membedakan dan siap menerima ilmu dan pengetahuan. Pada surah Al-Alaq ini dijelaskan khalaqal insana min 'alaq, dan menceritakan bahwa manusia itu diciptakan dari segumpal darah, sampai dijelaskan dengan nasibnya manusia itu di akhirat nanti, sehingga dapat diketahui bahwa surah Al-Alaq mempunyai munasabah, mempunyai kaitan, mempunyai hubungan dengan surat At-Tin, karena di surat Al-Alaq ini merupakan ma huwa kasyarhi wal bayan lima salaf, karena memberikan uraian, karena surah Al-Alaq ini memberikan uraian, penjelasan pada surah At-Tin yang lalu. Ini munasabah, hubungan keterkaitan antara surah Al-Alaq dengan surah At-Tin. Penjelasan kedua tentang asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5 merupakan ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Pada saat Nabi Muhammad berkhalwat, pada saat Nabi Muhammad menyendiri, pada saat Nabi Muhammad mengasingkan diri di sebuah gua yang bernama Gua Hira. Gua Hira ini berada di sebuah bukit yang berada di kota Mekah. Para jamaah haji, jamaah umroh barangkali bisa melihat, bisa menyaksikan, bahkan mungkin bisa naik ke atas bukit itu untuk memasuki Gua Hira. Nabi Muhammad berada di Gua Hira beberapa malam, digunakan untuk tahannus, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam beberapa malam berikutnya, hingga pada suatu saat datanglah malaikat Jibril dan menyuruh Nabi Muhammad untuk membaca. Kata malaikat Jibril, "Iqra", bacalah. Kata Nabi Muhammad SAW, "Ma ana biqari'in", saya tidak bisa membaca. Perintah itu diulang-ulang sampai yang ketiga kalinya, hingga Nabi Muhammad SAW membacanya, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Ayat 1 sampai ayat 5.
Saudara-saudara, pada saat Nabi Muhammad SAW menerima ayat tersebut, Nabi merasa sangat berat, berkeringat, dan perasaan yang sangat sulit untuk dilukiskan. Setelah menerima ayat itu, Nabi Muhammad SAW pulang ke rumah Siti Khadijah, dan meminta kepada Siti Khadijah untuk menyelimutinya, untuk menghilangkan perasaan cemas, kaget, dan lain sebagainya. Kata Nabi, "Zammiluni, zammiluni, selimutilah saya, selimutilah saya." Kemudian Siti Khadijah menyelimutinya, dan Nabi Muhammad SAW menceritakan tentang sesuatu yang terjadi di dalam Gua Hira. Nabi Muhammad berkata, "Qad khasyitu ala nafsi." Saya takut kepada diri saya sendiri. Mendengar itu, Khadijah menghiburnya dengan mengatakan, "Bergembiralah engkau, jangan takut. Fa wallahi la yuhzika Allahu abada." Demi Allah, Allah tidak akan menyusahkan engkau untuk selama-lamanya. Innaka latasilur rahim. Engkau senang bersilaturahmi. Wa tasdiqul hadis. Engkau selalu berucap dengan benar. Wa tahmilul kal. Engkau selalu menanggung beban penderitaan orang lain. Wa taqrid dhaif. Engkau suka menjamu tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq. Engkau perhatian kepada orang-orang yang membutuhkan. Para mahasiswa, itu kalimat yang menyenangkan hati Rasulullah, kalimat yang muncul dari seorang istri yang setia, bukan menambah beban, tetapi justru meringankan beban, bukan menyengsarakan, tapi justru membahagiakan. Saudara-saudara para mahasiswa, kemudian setelah itu Siti Khadijah mengajak Nabi Muhammad SAW untuk datang ke tempat Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza. Beliau adalah anak paman Siti Khadijah. Siapa Waraqah? Waraqah itu anak paman Siti Khadijah, beragama Nasrani sejak zaman jahiliyah. Beliau ahli bahasa Arab sehingga mampu menerjemahkan kitab Injil ke dalam bahasa Arab. Pada saat itu Waraqah sudah amat tua dan tidak dapat melihat lagi, alias buta. Sesampai di rumah Waraqah,
Siti Khadijah berkata, "Ai ibna ammi isma' min ibni akhika." Wahai anak pamanku, dengarkan dari anak saudaramu. Waraqah berkata, "Nahi mataro, anak saudaraku, apa yang terjadi?" Fakhbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima ra'a. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan apa yang dialami, apa yang diterima ketika berada di dalam Gua Hira, ketika menerima ayat 1 sampai ayat 5 surah Al-Alaq. Maka setelah Waraqah mendengar apa yang diceritakan oleh Nabi Muhammad, Waraqah berkata, "Hadzal namus alladzi unzila ala Isa." Itu adalah namus yang datang pada saat Nabi Isa. "Laitani fiha jazaan." Kalau saya masih kuasa gagah perkasa, laitani akun hayyan, kalau saya masih hidup, idh yukhrijuka qaumuka, ketika kaummu, umatmu mengusirmu. Mendengar itu, Nabi bertanya, "Awa mukhrijiyahum?" Apakah mereka akan mengusirku? Waraqah menjawab, "Ya." Saudara-saudara, tidak lama kemudian Waraqah meninggal dunia. Itulah asbabun nuzul surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Selanjutnya tafsirnya. Ayat pertama diawali dengan Iqra. Iqra terjemahnya bacalah. Menurut Al-Maraghi dalam tafsirnya, bahwa Iqra diartikan jadilah engkau seorang yang dapat membaca berkat kekuasaan dan kehendak Allah yang telah menciptakan kamu, walaupun engkau sebelumnya tidak bisa membaca. Ayat ini mengandung perintah agar manusia memiliki keimanan, agar manusia mempunyai keyakinan terhadap kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah membaca merupakan pesan tentang sumber ilmu pengetahuan, di mana Nabi disuruh membaca. Yang dibaca objeknya. Objeknya adalah ayat-ayat. Ayat itu artinya tanda-tanda atau tanda-tanda kekuasaan Allah. Objek yang harus dibaca berupa ayat.
Ayat artinya tanda-tanda, tanda-tanda kekuasaan Allah. Ayat atau tanda-tanda kekuasaan Allah, ada ayat yang qauliyah yang dapat dibaca, ayat yang tertulis seperti dalam Al-Quran. Awal surah pertama yang tertulis adalah surah Al-Fatihah, dan akhir surah yang tertulis adalah surah An-Nas. Ayat-ayat yang tertulis semacam itu untuk dibaca. Yang kedua, ada ayat, ada tanda-tanda yang merupakan kekuasaan Allah SWT yang dinamakan ayat kauniyah. Ayat yang tidak tertulis, ayat yang berupa alam semesta ini. Ayat yang ada di alam semesta ini harus juga kita baca, sehingga dapat diketahui bahwa ayat yang harus dibaca ada dua macam. Ada ayat qauliyah. Ayat qauliyah ini terdapat dalam Al-Quran. Dengan mau membaca ayat-ayat qauliyah, dengan mau membaca ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, disertai memahami, disertai mengetahui isi kandungannya, akan dapat menghasilkan ilmu fikih, ilmu tauhid, akhlak, dan lain sebagainya. Dengan membaca ayat kauniyah, ayat-ayat yang tidak tertulis, ayat-ayat yang tersebar di muka bumi ini, akan dapat dihasilkan beberapa ilmu pengetahuan. Banyak sekali ayat-ayat kauniyah yang patut untuk kita renungkan. Contoh-contoh yang amat sangat sederhana. Kalau kita berjalan di jalan raya, di kanan kiri jalan raya ada sebuah pohon, namanya pohon asap. Pohonnya besar, kokoh, tetapi buahnya adalah kecil, sebesar jari kita. Sebaliknya, kalau kita melihat tanaman melon, tanaman semangka, pohonnya merambat, tidak sanggup berdiri tegak, tetapi melon buahnya besar, lebih-lebih semangka buahnya besar. Ini ayat kauniyah, tanda-tanda kekuasaan Allah yang disebar, yang digelar di muka bumi ini. Ayat-ayat itu patut kita baca, patut kita renungkan, patut kita pahami. Dengan membaca contoh-contoh tadi, dengan mempelajari tanda-tanda kekuasaan Allah di sekitar muka bumi ini, akan dapat dihasilkan ilmu bumi, ilmu biologi, ilmu kimia, astronomi, geologi, botani,
dan sebagainya dan sebagainya. Iqra, bacalah. Membaca dan memahami ayat-ayat kauniyah yang ada dalam diri manusia akan menghasilkan beberapa ilmu. Dari fisik manusia akan menghasilkan ilmu, yaitu ilmu kedokteran. Dari mempelajari memang tingkah laku manusia akan muncul ekonomi, politik, sosiologi, antropologi, dan sebagainya. Dari segi kejiwaan, ketika kita memahami menyelidiki manusia, akan muncul ilmu jiwa. Inilah ayat kauniyah yang patut kita baca, patut kita pahami, patut kita renungi. Ayat-ayat baik ayat kauliyah maupun ayat kauniyah itu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya ilmu-ilmu itu hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ilmu itu hakikatnya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harus diabdikan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemanfaat ilmu ditujukan untuk mengenal, mendekatkan diri, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, para mahasiswa dapat diketahui bahwa objek ontologi seluruh ilmu pengetahuan sesungguhnya adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ayat pertama surah Al-Alaq ayat 1-5 merupakan objek, sasaran, dan tujuan pendidikan. Tentang asal-usul dan proses kejadian manusia lebih jauh akan dijelaskan dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 14. Ayat ini akan disampaikan pada season kedua, pada bagian kedua, tentang asal-usul kejadian manusia. Selamat belajar, semoga sukses. Man ta'anna nala ma tamanna. Barang siapa menekuni, bersungguh-sungguh terhadap segala sesuatu, maka orang itu akan memperoleh apa yang ditekuninya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.